Bulan ini adalah bulan-bulan yang akan banyak lomba bermunculan. Setidaknya bagi Nala yang memang sudah sering mengikuti lomba menggambar. Dan yang benar saja, sesuai dengan prediksi Nala, sekolah akan mengadakan banyak lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah lomba menggambar. Ya, kenapa Nal? Kalau dia mengenal lomba menggambar, aku tidak tahu. Kamu juga bisa menggambar bagus. Atau kamu dulu apa ya? Supaya Sesampainya di rumah, Nala bercerita kepada ibu tentang lomba-lomba yang akan diadakan sekolah di pengumuman siang tadi. iya Bu, jadi aku Raka untuk ikut lomba di sekolah. Nah, kalau sih bilang mau ikut badminton. Nah, Raka karena bisa main gitar, mau lomba bernyanyi. Nah, tentu saja karena aku jago mewarnai, jadi aku ikut lomba gambar seperti biasanya. Boleh kan Bu? Iya, boleh kok. Tapi aku mau beli pensil warna yang baru ya Bu. Emangnya pensil warnanya Nala sudah habis? Belum sih, tapi tinggal setengah. Jadi kalau pakai mewarnai nggak enak. Kalau ibu lihat dulu boleh? Bentar, aku ambilkan. Nala pergi mengambil kotak pensil warnanya. Ini ya Bu. Nah, ini masih bisa dipakai nak. Jadi belinya kapan-kapan aja ya. Aku kan mau beli pakai uangku sendiri. Aku nggak minta ibu untuk membelikan. Masa nggak boleh? Iya, ibu tahu anak ibu ini memang pintar sekali menabungnya. Tapi nanti kalau sudah yang beli baru, yang ini jadi nggak pakai nak. Misal kita belinya pas udah segini aja gimana? Boleh? Oke, boleh. Tapi janji ya, Bu. Jangan lupa belikan yang baru. Iya, nanti Ibu janji. Terima kasih ya, sudah sabar. Oke, makasih Ibu. Hari pelaksanaan lomba pun tiba. Sorak-sorai terdengar dari lapangan karena sedang berlangsung lomba bulu tangkis. Sama halnya dengan penonton lain, Nala juga berteriak menyemangati An yang sedang memukul kok dengan kuat. Kali ini, Raka tidak bisa ikut serta mendukung An. Ia harus berlatih sebentar bersama teman-temannya karena lomba menyanyi dilaksanakan tepat setelah lomba bulu tangkis. Setelah lomba selesai, mereka pun kembali ke kelas. Di depan kelas, Raka sudah menunggu Nala dengan wajah bersalah dan takut. Nala, maafkan aku. Tadi kan aku terjatuh. Lalu botol tumpah dari jembatan airnya mengenai bukan bangku. Nala dan An terkejut. Nala segera merebut gulungan kertas gambar itu dan melihat kondisinya. Tapi akhirnya nggak sampai gambarku. Bahkan saya nggak berlomba. Ini gimana? Nah, maafkan aku. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Gambarku udah jelek. Nah, maafkan aku. An, nggak tahu nanti sama nama aku padanya aku udah boleh jelaskan aja. Lomba mewarnai pun dimulai. Tak seperti yang sudah-sudah, kali ini Nala melanjutkan gambarannya dengan wajah yang tidak enak. Marah, sedih, kecewa, bercampur aduk di dalam dada Nala. Dari semua itu tadi, yang paling parah adalah ketakutan dan kekhawatirannya tentang ia yang tidak bisa memenangkan lomba ini. Seminggu berlalu. Tibalah pengumuman lomba-lomba yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Pemenang lomba akan dipasang di papan pengumuman pagi ini. Sebelum pergi ke sekolah tadi, Nala memohon-mohon kepada ibu untuk tidak masuk sekolah saja
karena Nala terlalu takut mendengar pengumuman pemenang lomba. Namun, disinilah Nala berdiri bersama Anne di sampingnya. Seperti yang Nala takutkan selama seminggu ini, benar saja pemenang lomba menggambar kali ini adalah Rika, adik kembar Raka dari kelas sebelah. Nala terpaku. Dia yang bakal lomba menggambar sampai tingkat provinsi, ternyata kalah lomba antar kelas di sekolah. Kalah dari anak yang bahkan Nala sendiri tidak tahu bisa menggambar dengan bagus juga. Nala segera pergi ke kelas Rika, sedangkan Anne dan Raka mengekor. Rika, Rika ada di kelas. Ya, kenapa nak? Selamat ya, kamu menang lomba menggambar. Gak nyangka aku gambaranmu bagus. Atau kamu yang nyuruh Raka supaya menumpahkan airnya di gambaranku dan kamu yang menang. Begitu caramu. Nah, kamu ini ngomong apa sih? Kok malah menjadi menuduh kembaranku? Kan bisa saja, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi kalian bersaudara, pasti kamu pingin dia yang menang kan? Nah, aku tahu kamu itu sangat sedih, tapi tidak baik bunuh-bunuh diri sendiri. Bahkan dia aja tidak membela diri. Apa yang nggak mungkin? Lucu sekali kamu, Nina. Raka bahkan tidak tahu aku itu lomba menggambar, meskipun dia tahu kalau aku suka menggambar. Kamu keterlaluan, Nal. Aku tahu aku salah, tapi kamu nggak boleh menuduh Rika seperti ini. Aku benar-benar tidak sengaja tentang air itu. Kalian kerjasama. Nah, sudah. Terserahmu lah, percuma saja aku menjelaskannya. Kamu nggak apa-apa, Rik? Sudah hampir 2 minggu berlalu, masalah yang terjadi antara Nala, Raka, dan Rika masih belum teratasi. Raka menjauhi Nala karena merasa Nala terlalu batu dan hanya ingin mempercayai apa yang ingin ia percayai. Begitu pula Nala yang juga menjauh. Anne yang berada di antara mereka pun bingung harus bagaimana. Ketika Anne melihat bahwa sore itu Ibu Nala mampir ke rumahnya dan mengobrol dengan Ibu Anne, Anne tahu bahwa bantuan akan segera datang menyelamatkannya dari posisi tidak nyaman di antara Nala dan Raka. Anne pun menceritakan apa yang terjadi selama lomba menggambar dan kondisi hingga saat ini. Setelah mengobrol banyak, Ibu Nala pun berpamitan untuk pulang. Di tempat duduk di belakang rumah. Nala, sini nak, ibu mau ngomong. Kenapa, Bu? Kamu udah jarang main ya sama Raka sama Em? Kok jadi jarang cerita? Raka jahat, Bu. Males main sama dia. Nala menatap ibunya agak lama dengan pandangan ragu dan ibu meyakinkan Nala dengan memberikan pelukan aman seolah menunjukkan bahwa ibu tidak akan memojokkan apalagi marah kepada Nala. Nala pun menceritakan semua yang terjadi, mulai dari gambarnya yang rusak karena Raka, kalah lomba, hingga perihal Rika. Menurut kamu, kenapa Rika sama Raka bisa kerja sama? Iya, mereka kan saudara, Bu. Mana ada saudaranya yang mau kembarannya nggak menang lomba. Pasti Raka pingin Rika menang lomba. Ayo, kita kan sudah janji kalau kita nggak boleh marah-marah. Maaf, Bu, keterusan. Ya, itu maafkan. Jadi, tadi menurutmu kenapa Raka sama Rika bisa kerja sama? Padahal Raka kan tidak tahu Rika ikut lomba. Kan bisa aja, Bu. Ya bisa aja. Iya, itu pengen tahu alasan kamu sampai kamu mengira mereka bisa kerja sama. Padahal kan Raka tidak tahu Rika ikut lomba. Nala terdiam tidak bisa menjawab pertanyaan ibu. Ibu tahu kamu sedih dan kemarin kan ini kalah, padahal kan kamu sudah sampai provinsi kan yang kemarinnya lagi.
Iya Bu, aku udah sampai provinsi. Masa lomba di sekolah aku kalah? Mana gara-gara Raka lagi. Kabarku jadi jelek. Ya, itu tahu, Raka salah. Tapi pas ayah dulu beli kue goreng ada udangnya, padahal kamu alergi udang, apakah ayah sengaja? Hmm, enggak sih. Kalau ayah sengaja, masa ayah pengen aku sakit? Nah, itu. Raka mungkin saja tidak sengaja. Kan kalian sudah berteman dari TK kan ya. Nah, otomatis kamu yang lebih tahu Raka seperti apa daripada ibunya. Nala kembali terdiam. Ibu tahu kamu sedih, kamu kecewa. Dari sini kan kamu juga bisa belajar. Tidak semua hal yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan saat itu juga. Misal seperti kemarin pas kamu pengen beli pensil warna, kan tidak langsung beli, harus sabar dulu. Betul? Nah, untuk yang kali ini di lomba ini kan namanya lomba, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kamu yang menang ini kalah. Nggak apa-apa, kalau itu tidak apa-apa. Jadi dari sini kamu sudah bisa belajar bahwa kamu tidak boleh sembarangan menuduh orang seperti yang kamu lakukan ke mereka, dan kamu juga bisa belajar untuk sabar. Ketika ibu menyebut namanya lengkap, Nala tahu bahwa itu tandanya ibu sedang serius. Nala mulai sesenggukan dan ibu menepuk-nepuk pelan bahu Nala. Nala mengangguk. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Minta maaf ke Raka dan Rika, Bu. Nah, itu baru anak ibu. Ibu pun tertawa dan kembali menyomot roti bakar yang hampir dingin. Keesokan harinya di sekolah. Aku takut. Temani aku ya. Iya Nal, nggak apa-apa. Sudah beberapa kali kan kamu tanya ini, aku jawab iya. Tapi aku takut. Nggak apa-apa. Rika. Ya. Rika, aku mau minta maaf. Ternyata aku salah paham. Tapi kamu maafin aku nggak? Nala yang ditemani An pun pergi ke kelas sebelah dan menghampiri Rika. Ia meminta maaf kepada Rika karena sudah menuduhnya. Rika dengan senang hati memaafkan Nala. Ia juga memberi semangat kepada Nala dan berkata jika Raka juga sedih selama mereka bertengkar. Hanya saja Raka sok pasang muka galak. Selanjutnya mereka berdua pergi menghampiri Raka. Raka, ini Nalanya mau minta maaf. Tidak mau, biar dia sendiri saja ngomong. Raka, Tidak mau. Raka benar, Ar. Harusnya aku yang ngomong. Raka, aku mau minta maaf. Ternyata aku salah menuduh kembaranmu. Raka memandang dingin pada Nala cukup lama. Kemudian bergantian menatap An. An memberi kode agar Raka cepat menjawab permintaan maaf Nala. Ya Nala, aku maafin kamu. Nih, ada surat gantungan kunci buat kamu sama Ane. Kemarin aku ke toko terus ini lucu terus dia udah aku beli. Terima kasih, Raka. kasih Raka. Jadi kamu udah maafin aku? Dan Serius kamu udah maafin aku? jadi tapi aku pinjam buku catatan dulu ya karena kemarin aku belum. Ini, bawa aja. Oke, makasih. Nala segera berlari ke tempat duduknya untuk mengambil buku catatan. Raka dan An tertawa melihat Nala yang bingung dan gelagapan mencari buku catatannya. Mereka pun saling memaafkan dan kembali bermain bersama. Nala mendapat banyak sekali pelajaran dari peristiwa ini. Menurut kalian, apa saja pelajaran yang Nala dapatkan?